3931. Yang Kai mengambil cincin itu, menyapu indera spiritualnya ke dalam, dan segera berdiri di tempat. Pil Open Heaven menumpuk seperti bukit di dalam cincin bersinar dengan kilau bulat dan kristal yang hampir membutakan matanya. Tidak ada angka rincin, tapi dari persepsi umum, angka 10 juta itu benar. 10 juta, ini adalah 10 juta penuh Pil Open Heaven. Sangat mudah untuk mendapatkannya. Bagi siapa saja yang baru memasuki alam semesta, ini adalah kekayaan yang sangat besar. Jika ada cara, itu lebih dari cukup untuk membeli salinan materi kelas 6. Lao Fang dan Dieu mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka akan dapat memegang cincin yang berisi 10 juta Pil Open Heaven. Yang Kai senang di hatinya, tetapi dia sangat tenang di permukaan. Dia diam-diam berpikir bahwa penginapan pertama ini benar-benar bagus. Dia masih akan memberi dirinya kompensasi yang begitu besar. Dia merasa sedikit bersalah karena melakukannya, dan tidak tahu apakah api sejati gagak emas yang tersisa di mayat gagak emas cukup bagi orang lain untuk memadatkan kekuatan api. Tapi hal semacam ini tidak baik untuk mengingatkan orang lain, dan itu hanya bisa ditahan di perut. Sebelum bisa menyelesaikan pikirannya, Yang Kai mendengar Nyonya Lan berkata dengan dingin, "Hadiah diberikan kepada Anda, sekarang mari kita bicara tentang kerugian istana ini." Yang Kai mendongak dengan kaget, "Rugi? Kerugian apa?" Secara naluriah, rasanya agak buruk, dan bahkan cincin ruang di tangannya sedikit panas. Pemilik mencibir lembut, "Bisnis pertama saya adalah tentang reputasi, dan saya selalu menepatinya. Jika Anda memberi manfaat kepada kami, penginapan pertama kami akan membayar Anda, tetapi jika Anda membuat beberapa kerugian, tentu saja, harus dikembalikan dengan adil." Dia mengulurkan tangan dan memberi isyarat, "Selesaikan." Akuntan itu bergerak maju, dan sempoa emas kecil di tangannya berderak. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan tertegun Yang Kai, akuntan menyelesaikan pekerjaannya, menyajikan sempoa di depan Nyonya Lan, dan memandang Yang Kai dengan tatapan kasihan, menghitung biayanya, 20.406.000. Nyonya Lan mengangguk ringan, menggesekkan jari-jarinya yang ramping pada sempoa beberapa kali, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Hapus pecahannya, jadikan 20 juta. "Iya," jawab akuntan itu. Pemilik mengulurkan tangannya lagi, dan sebelum Yang Kai bisa bereaksi, cincin luar angkasa dengan 10 juta Pil Open Heaven di tangannya direnggut kembali. Nyonya Lan memegang cincin luar angkasa dan memberi isyarat kepada Yang Kai, "Ini 10 juta, kamu masih berutang pada penginapan pertama 10 juta Pil Open Heaven." Yang Kai sedikit bingung. Sesaat yang lalu, dia menjadi kaya dalam semalam, memegang 10 juta Pil Open Heaven di tangannya. Saat berikutnya, secara misterius berubah menjadi hutang 10 juta kepada orang lain. Segera setelah itu, dia sangat marah dan menatap pemilik, "Apakah menyenangkan mempermainkan orang?" Pemilik menatapnya dengan tajam dan berkata dengan ringan, "Apakah menurutmu ratu ini mempermainkanmu? Ratu ini tidak punya waktu untuk melakukan hal yang membosankan seperti itu." "Lalu apa maksudmu?" Kemarahan Yang Kai melonjak di dadanya, seolah-olah gunung berapi bisa meletus kapan saja, dan diam-diam mengutuk dalam hatinya. Jika Jalang ini tidak mengatakan betapa jeleknya dia akan segera menggunakan tombak naga birunya untuk membuat beberapa lubang di wajahnya yang cantik. Adapun apakah dia bisa mengalahkannya, pukul dulu bicara kemudian, kebetulan masih ada satu bulu emas di tangan. "Apa maksudmu?" Pemilik tertawa dengan marah, menunjuk ke samping dan berkata, "Lihat sendiri." Yang Kai menoleh untuk melihat, menatapnya lama, matanya sakit, dan kemudian dia menoleh dan berkata, "Apa yang kamu lihat?" Pemilik menggertakkan giginya dan berkata-kata demi kata, "Tumpukan, pertama, hancur. Ganti rugi." Yang Kai menelan setengah dari kata-katanya, mengerutkan kening, samar-samar memahami apa yang sedang terjadi, dan berkata, "Aku tidak menghancurkan penginapan pertama, mengapa kamu mencariku?" Pemilik berkata, "Jika bukan karena kamu, bagaimana penginapan pertama bisa hancur? Ratu ini mengambil alih penginapan pertama di sini lebih dari 1.300 tahun yang lalu. Dia teliti dan tidak pernah membuat kesalahan, tapi hari ini, karena kamu, bocah bau, bahkan seluruh penginapan semuanya hancur. Jika aku tidak mencarimu, siapa yang aku cari?" Yang Kai menjawab, "Tentu saja siapa yang melakukan trik, dialah yang kamu cari. Jangan khawatir, orang yang melakukannya tidak akan bisa lolos, tetapi kamu penyebab insiden ini, dan kamu harus mengambil tanggung jawab utama. Istana ini menganggapmu sebagai kompensasi atas kehilangan 20 juta, itu tidak terlalu berlebihan. Kamu Jalang." Yang Kai kesal, apakah itu masuk akal? Sosok itu melintas, angin sepoi-sepoi menerpa, tangan batu giok ramping menunjuk ke dadanya, dan ujung jarinya penuh dengan aura berbahaya. Nyonya Lan menyipitkan matanya dan berkata,
katakan lagi, apa yang baru saja kamu katakan. Yang Kai menatap dadanya, jakunnya berguling, dan dia mengatur ulang kata-katanya, Nyonya, dapatkah kita berbicara adil? Penginapan pertama Anda dihancurkan, saya sangat bersimpati, tetapi saya tidak melakukannya. Anda sedikit tidak masuk akal untuk menyelesaikan akun dengan saya, bukan? Bukankah itu benar? Nyonya Lan tertawa dengan marah. Jika kamu menerima kondisi penginapan pertama di pagi hari, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Beraninya kamu mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini kebebasan saya untuk menerima atau tidak. Anda tidak bisa memaksakan jual beli ketika Anda membuka pintu untuk berbisnis terlebih dahulu. Pemilik berkata, siapa yang memaksamu untuk membeli atau menjual? Apakah kamu menerimanya atau tidak adalah kebebasanmu, tetapi kamu berani mengatakan bahwa penghancuran penginapan pertama tidak ada hubungannya denganmu. Saya tidak berpikir itu ada hubungannya denganku. Yang Kai memegangi lehernya. Pemilik menatapnya sebentar, lalu tiba-tiba tertawa, menarik tangannya kembali, dan berkata dengan jentikan lengan bajunya, tidak masalah jika kamu tidak mau mengakuinya. Lagi pula, penginapan pertama kami tidak ada yang berani mengabaikannya. Tinju Yang Kai berderak dan dia memelototinya dengan ganas. Nyonya Lan tersenyum dan menatapnya dengan tatapan menghina. Di belakangnya, Bai Qi terus mengedipkan mata padanya, memberi isyarat padanya untuk tetap tenang. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, Yang Kai menekan keinginan untuk membuat keributan besar, dan menoleh, ngomong-ngomong, aku tidak punya uang. 10 juta pil Open Heaven hanyalah angka yang tak terbayangkan. Di mana Yang Kai bisa mendapatkannya? Pemilik berkata, saya tidak mengharapkan kamu membayarnya sekarang. Hah? Yang Kai menoleh dengan kaget, lalu, sebuah surat perjanjian. Tidak buruk jika kamu bisa lolos dengan perjanjian, bagaimanapun, dunia ini luas, selama kamu berhati-hati di masa depan, kamu mungkin tidak bertemu orang ini lagi. Tentu saja, jika pemilik dengan sengaja menggunakan kontak penginapan pertama untuk menemukan seseorang, kecuali Yang Kai tidak pernah muncul di depan publik, tidak akan mudah untuk bersembunyi. Apa yang bisa dilakukan dengan surat perjanjian? Nyonya Lan mencibir, meliriknya dari atas ke bawah, dan berkata dengan ringan, bayar dengan tubuhmu. Yang Kai hampir muntah darah, hampir mengira dia salah dengar, apa? Tetapi Nyonya Lan terlalu malas untuk memperhatikannya, kemudian berkata, bawa orang itu dan bersiaplah untuk pergi. Bai Qi dan akuntan memimpin jalan keluar, memegang Yang Kai dari kiri dan kanan. Yang Kai tertegun, apa yang kamu lakukan? Wajah ikan mati akuntan itu tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi Bai Qi terus mengedipkan matanya, tidak tahu apa yang ingin dia ungkapkan. Nyonya Lan mengangkat tangannya dan mengeluarkan artefak dalam bentuk kapal. Kapal itu dengan cepat berubah menjadi kapal dengan bangunan besar sepanjang lebih dari 10 meter. Di lantai paling atas kapal, Nyonya Lan masuk dan menghilang. Orang-orang lain di penginapan pertama juga terbang ke kapal besar satu demi satu dan memasuki kabin untuk sibuk, Yang Kai dibawa ke kapal oleh Bai Qi dan si akuntan. Di permukaan, kapal ini tidak terlihat terlalu mencolok, tetapi Yang Kai dapat merasakan bahwa kapal besar ini jelas jauh lebih mewah daripada milik Provinsi Great Moon. Bagaimanapun, itu adalah kapal milik pemilik penginapan pertama, jika terlalu buruk, itu tidak cocok untuk identitasnya. Dengan suara mendengung, kapal besar itu berguncang sedikit, dan kemudian lapisan film yang terlihat dengan kasat mata muncul di permukaan, membungkus seluruh bangunan kapal. Pada saat berikutnya, tubuh Yang Kai terkejut, dan dia merasakan seluruh kapal besar berderap ke satu arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam kabut, Yang Kai menoleh untuk melihat Bai Qi dan berkata, kemana kita akan pergi? Bai Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, pemilik tidak mengatakan apa-apa. Kamu juga tidak tahu. Beralih untuk melihat akuntan mengabaikannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian memasuki kabin. Bai Qi meregangkan pinggangnya dan melihat Yang Kai masih tidak bahagia, dia mengulurkan tangan dan menepuk bahunya dan berkata, apakah kamu masih tertekan? Bagaimana aku tidak tertekan? Yang Kai menjawab pelan. Bai Qi memikirkannya dengan serius, mengangguk dan berkata, ini cukup menyedihkan, tetapi semuanya memiliki keuntungan dan kerugian, jadi Anda harus memikirkan yang terbaik. Yang Kai berkata dengan marah, saya tidak tahu bagaimana ini akan menguntungkan saya. Lihat ke sana. Bai Qi menunjuk. Yang Kai melihat ke arah yang dia tunjuk, dan samar-samar melihat bahwa sepertinya ada kapal besar yang berdiri diam di kehampaan di posisi jauh. Apa maksudmu? Yang Kai bingung. Bai Qi tersenyum, saya tidak tahu dari faksi mana kapal itu berasal, tetapi jika Anda sedang dalam perjalanan, mereka tidak akan membiarkan Anda pergi, dan mereka pasti akan mengikuti Anda. Tidak sulit bagi Anda untuk menebak apa konsekuensinya. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata,
tetapi tubuh Golden Crow telah diambil oleh Tuan Situ, jadi tidak ada gunanya bagi mereka untuk menemukan saya. Karena itu, tetapi siapa yang tahu jika kamu mendapat manfaat lain di Istana Ilahi Gagak Emas? Misalnya, api sejati matahari, emas sejati matahari atau semacamnya. Yang Kai tertegun sejenak, menggertakkan giginya dan berkata, terlalu banyak untuk menipu orang. Dia tidak memiliki Sunshine True Gold, tetapi dia mendapatkan banyak Sunshine True Fire, bahkan 3 diantaranya peringkat kelima. Baiki menepuk pundaknya, jangan melihat tampilan pemilik yang tidak manusiawi, pada kenyataannya, dia melindungi Anda. Bagaimanapun, apakah Anda mau atau tidak, itu dianggap telah mencapai kesepakatan dengan penginapan pertama saya, kamu tidak bisa menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan di penginapan pertama saya, terlepas dari hidup atau mati Anda, kan? Jika itu masalahnya, dunia masih tidak tahu apa yang harus dipikirkan tentang penginapan pertama saya. Menurutmu, haruskah aku berterima kasih pada Nyonya Lan? Kalau begitu terserah kamu. Baiki mengangkat bahu. Yang Kai berkata dengan marah, bahkan jika ini masalahnya, apa maksudnya dengan menambahkan 10 juta hutang kepada saya? Jika Anda ingin melindungi saya, mengapa tidak mengatakannya saja? Ini, Baiki menggaruk dagunya, saya tidak tahu, Anda harus bertanya kepada pemilik sendiri, tetapi sekali lagi, penghancuran penginapan pertama ada hubungannya dengan Anda. 3932. Di depan sayap di lantai atas bangunan kapal, Yang Kai berdiri di depan pintu dengan ekspresi ragu-ragu sejenak sebelum mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Suara malas datang dari ruangan, masuk. Yang Kai dengan keras mendorong pintu dan masuk, melihatnya, dekorasi di sayap ini tidak mewah, sebaliknya, ada perasaan segar dan elegan di mana-mana, dan ada aroma samar yang tertinggal di ujung hidung, wanginya enak, tidak diketahui apakah itu aroma tubuh atau cendana. Tidak ada tanda-tanda Nyonya Lan, seharusnya dia di ruang dalam. Dia membuka tirai manik-manik dan berjalan ke ruang dalam. Sekilas, dia melihat pemilik berbaring di sofa dengan tangannya di satu sisi, dengan lekuk anggun dan ekspresi malas. Yang Kai tidak berani memandangnya ketika dia masuk, Nyonya Lan hanya berkata dengan ringan, ada apa? Yang Kai tidak berbicara, berdiri di depannya dan diam-diam menatapnya. Meskipun telah berbicara dengannya berkali-kali sebelumnya, tetapi setiap kali dia berdebat dan berkelahi secara diam-diam, dia tidak pernah benar-benar memeriksanya dengan cermat. Orang ini benar-benar cantik dengan aroma surgawi, seluruh tubuh memiliki gaya dewasa di dalam dan di luar, dan bahkan berbaring di sana memberi orang godaan yang tak terlukiskan. Tidak heran para tamu di penginapan sering memanfaatkannya secara verbal, cantik seperti itu, saya khawatir tidak banyak pria yang dapat dengan mudah mengabaikannya. Di sofa dupa, pemilik tiba-tiba membuka matanya, berani melihat lagi, akan kukeluarkan bola matamu. Yang Kai menurunkan pandangannya, berjalan lurus ke depan, dan langsung duduk di sofa dupa di bawah tatapan terkejut pemilik, menyilangkan tubuhnya, berbaring di dalam, menempatkan seluruh badannya, menoleh, dan tampak terhina, bahkan jika kamu bisa mendapatkan tubuhku, kamu tidak akan pernah mendapatkan hatiku. Pemilik tercengang. Memang benar bahwa tindakan Yang Kai terlalu mengejutkan, bahkan orang dengan kultivasi Open Heaven peringkat 6 tidak bereaksi untuk sementara waktu dan membiarkan Yang Kai pergi tidur, seperti dia disengat kalajengking dan terpental. Nyonya Lan berdiri di tempat tidur dan memandang Yang Kai, gemetar karena marah dan berkata, apa yang kamu lakukan? Yang Kai menoleh untuk menatapnya, bukankah itu yang kamu katakan? Setelah lebih dari 10 napas, disertai dengan jeritan, pintu kamar terbuka, dan Yang Kai terbang keluar seperti panah dari tali, langsung menabrak tirai tipis kapal besar dan menghentikan sosoknya. Perlahan tergelincir, Yang Kai menutupi dadanya dengan tangannya dan memarahi, kamu tidak berbicara dengan jelas apa yang kamu katakan, dan sekarang kamu memukulku, kenapa kamu masih tidak masuk akal? Keluar. Di ruang sayap, pemilik berteriak dengan marah. Ada apa? Mendengar gerakan itu, Baiki dan yang lainnya berlari keluar dari kabin, dan sekilas mereka melihat Yang Kai berdiri di sana dengan ekspresi sedih dan marah, dengan 2 lingkaran mata hitam besar di matanya, sangat proporsional. Apa yang kamu lihat? Kembali dan lakukan sesuatu. Nyonya Lan meraung lagi, Baiki dan yang lainnya menciutkan leher mereka dan melarikan diri tanpa jejak. Wanita gila. Yang Kai menggertakkan giginya, memarahi dengan suara rendah, dan berjalan ke kabin. Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Terdengar suara pemilik. Yang Kai memelototi sayap di lantai 3, mulutnya menggeliat untuk waktu yang lama, dan kemudian dia menundukkan kepalanya dan berkata, orang baik tidak menderita kerugian langsung. Dia terjun ke kabin dan menemukan ruang cadangan untuk tinggal. Kamarnya tidak kecil dan memiliki semua fasilitas yang diperlukan.
Yang Kai duduk bersila di tempat tidur dan menggosok matanya yang terluka, merasa tercekik. Sebelumnya, pemilik mengatakan bahwa dia ingin Yang Kai membayar hutang dengan tubuhnya. Siapa tahu bukan itu maksudnya. Wanita gila itu hanya memintanya untuk bekerja di penginapan pertama untuk membayar kembali uangnya. Kapan dia akan melunasi 10 juta Open Heaven Pil agar bebas lagi? Yang Kai tidak tahu bagaimana upah Baiki dihitung, tetapi tidak mudah untuk melunasi 10 juta pil Open Heaven. Diperkirakan dalam beberapa dekade atau bahkan 100 tahun ke depan, dia harus mengikuti wanita gila itu. Memikirkan hal ini, Yang Kai menghela nafas sedikit, memikirkannya. Tidak buruk untuk mengikuti Nyonya Lan, setidaknya Open Heaven peringkat 6 memiliki kekuatan pencegah yang besar, dan tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sendiri. Tapi mengikutinya juga sangat berbahaya. Saya diam-diam menyerap sebagian besar api sejati gagak emas dan memadatkan kekuatan 5 elemen api. Jika dia melihat petunjuk di masa depan, saya tidak bisa menjelaskannya. Memikirkan api sejati gagak emas, hati Yang Kai berapi-api lagi. Dia telah memadatkan kekuatan 5 elemen api di tas harapan sebelumnya, dan dia belum punya waktu untuk menyelidikinya dengan cermat. Baru sekarang dia bebas, dan dia secara alami ingin melihat perubahannya sendiri. Yang Kai menenangkan diri kemudian memeriksa tubuhnya. Dalam segel daunnya ada 2 warna aliran kemegahan, satu berwarna hijau dan yang lainnya berwarna hitam. Kekuatan kayu dan api hidup berdampingan dengan sempurna di segel dao, dan warna hijau dan hitam yang menciptakan segel dao tampak sedikit aneh, tetapi itu menunjukkan kekuatan yang solid. Kekuatan api sejati gagak emas memang luar biasa, sekarang dia telah berhasil memadatkan kekuatan api. Yang Kai semakin merasa bahwa apa yang dikatakan Nyonya Lan sebelumnya benar, dan hanya kekuatan kayu yang cukup kuat yang bisa menekan Golden Crow True Fire ini. Jika kekuatan kayu di segel dao tidak cukup kuat dan dengan paksa menyerap Golden Crow True Fire, segel dao dalam bahaya dan bisa saja runtuh. Begitu segel dao runtuh, seluruh fondasi marsial dao akan dihancurkan, dan kemudian akan ada kematian dan tidak ada kehidupan. Tidak hanya itu, Yang Kai juga merasa bahwa kekuatannya sendiri tampaknya telah meningkat sedikit, dan dia tidak bisa tidak merasakan sedikit pencerahan. Jika ada celah besar, akar penyebab dari celah ini seharusnya adalah jumlah kekuatan padat Yin dan Yang dan 5 elemen. Setiap kali Anda berhasil mengumpulkan satu kekuatan Anda sendiri akan meningkat banyak, dan setelah Anda mengumpulkan 5 kekuatan, Anda akan mengantarkan pertumbuhan eksplosif. Orang seperti ini umumnya disebut setengah langkah Open Heaven. Setelah dunia kecil benar-benar terbuka di dalam tubuh, itu akan menjadi lompatan kekuatan lagi. Tentu saja, tingkat pertumbuhan kekuatan memiliki hubungan paling langsung dengan kualitas bahan yang diserap. Sebagai perbandingan, seorang kultivator yang menyerap bahan kelas 3 dengan seorang yang menyerap bahan kelas 7, kekuatan kultivator yang menyerap bahan kelas 7 secara alami lebih besar. Yang Kai merasa bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi tidak ada yang bertarung hidup dan mati dengannya, jadi tidak mudah untuk membuat penilaian khusus. Tidak peduli apa, ini adalah hal yang baik. Perjalanan ke Istana Surgawi Gagak Emas membuatnya mendapatkan kekuatan untuk dirinya sendiri. Kekuatannya menciptakan rasa urgensi, tetapi mencoba mendapatkan bahan yang dikejar oleh sekelompok besar alam Open Heaven, dia enggan melakukannya lagi. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika dia tidak dipaksa, dia tidak akan pernah menggunakan Golden Crow True Fire dengan mudah. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan mengungkapkan rahasianya. Sekarang kekuatan api telah dipadatkan, dan tingkatannya telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Yang Kai. Meskipun dia tidak tahu apa api sejati Golden Crow ini, tidak ada keraguan bahwa itu setidaknya peringkat ke-7. Api dari kayu, dan tanah dari api, langkah selanjutnya adalah memadatkan kekuatan bumi yang tidak terlihat. Itu juga kebetulan bahwa dia bisa mendapatkan Golden Crow True Fire kali ini, tetapi dia bingung kemana harus mencari atribut tanah peringkat ke-7 atau bahkan di atasnya. Bahan kelas 7, diubah menjadi Open Heaven Pil, bernilai setidaknya 150 juta, Yang Kai bahkan curiga bahwa ini bukan sesuatu yang dapat dibeli dengan Open Heaven Pil. Begitu harta semacam ini muncul, pasti akan menjadi seperti emas asli matahari dan menarik persaingan dari kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika beberapa kekuatan memiliki bahan seperti itu, mereka mungkin juga digunakan sebagai bahan strategis. Apa yang Anda miliki di tangan Anda yang dapat ditukar dengan kekuatan itu? Yang Kai tidak dapat memikirkannya, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup sebagai jaminan, dan juga tidak memenuhi syarat untuk menukar apapun dengan orang lain. Tidak ada artinya memikirkannya untuk sementara, kekuatan api baru saja dipadatkan dan akan membutuhkan waktu untuk menstabilkannya. Kapal berpacu sepanjang jalan, tidak tahu kemana arahnya. Saat bermeditasi, tiba-tiba ada ketukan di pintu,
Yang Kai mengerutkan kening, bangkit dan membuka pintu, hanya untuk melihat Baiki memegang nampan di tangannya, dengan beberapa piring lauk pauk halus dan sebotol anggur di atas piring. Aroma sayuran itu tajam, Yang Kai memaksakan senyum, dan berkata ke samping, masuk. Baiki tertegun sejenak, lalu menjawab, ini bukan untukmu. Yang Kai terdiam, mengapa kamu membawanya kepadaku kalau kamu tidak memberikannya kepadaku? Baiki menunjuk ke atas, bos menginginkannya. Yang Kai bingung, wanita itu ingin kamu membawakan kepadanya. Mengapa kamu ke sini? Baiki menatapnya dengan simpatik, pemilik memintamu untuk mengirimkannya. Setelah berbicara, dia mendorong nampan ke tangan Yang Kai, tidak peduli apa reaksinya, saya akan menyerahkannya kepadamu, bekerja keraslah. Melihat Baiki pergi, Yang Kai berdiri di sana sebentar, dan kemudian meledak menjadi marah, ini berlebihan untuk menipu orang. Dia mengangkat nampan tinggi-tinggi dan ingin membuangnya ke tanah, tetapi dia tidak melakukannya, sudut matanya berkedut untuk sementara waktu, berpikir bahwa wanita gila itu benar-benar menganggap dirinya sebagai pelayan dan membuatnya suka memerintah. Mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan amarah di hatinya, Yang Kai melihat piring-piring kecil di atas nampan, ingin meludahinya. Tetapi mengingat pemilik mungkin memantaunya, lebih baik tidak melakukan ini. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak pergi ke sini? Suara bos wanita terdengar di telinganya. Yang Kai gelisah, diam-diam memarahi wanita ini karena memperhatikannya. Untungnya, dia tidak impulsif sekarang, kalau tidak dia pasti akan menderita. Saya datang, kenapa terburu-buru? Yang Kai menjawab dengan marah dan berjalan keluar sambil memegang nampan. Melangkah ke lantai paling atas, menendang pintu hingga terbuka dengan satu kaki, sebelum dia masuk, hembusan angin bertiup di depannya, dan langsung meniupnya ke belakang. Bukankah seniormu mengajarimu untuk mengetuk pintu sebelum memasuki rumah? Dengan keras, pintu tertutup, hampir menghancurkan hidung Yang Kai. Berdiri di depan pintu sebentar, Yang Kai mengangkat tangannya dan mengetuk pintu, mengertakkan gigi dan berkata, apakah ada orang di rumah? Masuk, terdengar suara Nyonya Lan dari dalam. Yang Kai baru saja mendorong pintu dan masuk, memasuki ruang dalam, dan meletakkan nampan di atas meja, ini makanan yang kamu inginkan, nikmatilah perlahan. Mau kemana kamu? Wanita itu bertanya. Yang Kai menoleh, kembali untuk beristirahat, apalagi yang kamu inginkan. Pemilik masih mempertahankan postur malas berbaring sebelumnya, mulutnya yang kemerahan menekan meja dengan keras, cukup. Keras, cukup. 3933. Sudut matanya berkedut untuk sementara waktu, dan di bawah tatapan mantap Nyonya Lan, Yang Kai mengambil kendi dan menuangkan segelas anggur. Pemilik, yang berbaring di sofa dupa, mengulurkan tangan ramping untuk memberi isyarat. Yang Kai tertegun sejenak, dan kemudian tertawa dengan marah, apakah kamu sangat malas? Ini jelas melemparkan dirinya sendiri, tetapi lengannya tidak bisa menekuk pahanya, jadi Yang Kai hanya bisa memberikan gelas anggur ke tangannya. Nyonya Lan sangat berterus terang, dan langsung meminumnya dalam satu tegukan, menggosok gelas anggur dengan jari-jarinya dan menyipitkan mata, apakah kamu tidak menerimanya? Yang Kai berkata sambil menatap ke atas, tidak berani. Bagaimanapun, hidupku ada di tanganmu, jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus mencari tahu. Nyonya Lan tertawa kecil, jika Anda tidak menerimanya, katakanlah kamu tidak menerimanya, apakah kamu malu jika mengatakannya dengan lantang? Yang Kai terlalu malas untuk peduli padanya, wanita ini hanya berbicara tanpa berpikir, semakin dia mengabaikannya, semakin dia menjadi mudah tersinggung. Pemilik berkata dengan malas, saya memiliki reputasi yang baik di penginapan pertama. Berapa banyak orang yang memohon untuk bergabung tetapi tidak dapat menemukan cara, kamu beruntung dapat bergabung dengan kami, saya tidak tahu berapa banyak orang yang merasa iri denganmu. Yang Kai menoleh untuk melihatnya, dan terkekeh. Nyonya Lan memandangnya dan berkata, kamu akan bekerja di bawahku di masa depan, jadi apakah kamu akan menggunakan sikap ini untuk berurusan denganku? Yang Kai berkata dengan marah, lalu sikap apa yang kamu inginkan? Nyonya Lan berkata, saya tidak mengatakan kamu harus sopan, tetapi harus ada rasa hormat, jika dilihat oleh orang lain, bagaimana saya bisa mendisiplinkannya? Yang Kai menjawab dengan santai, aku terlahir seperti itu. Nyonya Lan mendengus, jelas tidak puas dengan sikapnya, tetapi tidak banyak bicara. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, di mana rumahmu? Tidak ada komentar. Ada siapa saja di rumah? Tidak ada komentar. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, dan tidak mendapatkan jawaban yang layak, pemilik tampaknya secara bertahap kehilangan kesabaran dan melambaikan tangannya, kamu pergilah. Yang Kai mengepalkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Suara pemilik datang dari belakang, mulai sekarang,
Kamu akan bertanggung jawab atas makan saya 3 kali sehari, mencuci dan melakukan pekerjaan rumah. Yang Kai menoleh untuk menatapnya, tetapi Yang Kai melihat pemilik telah menundukkan kepalanya, memegang gelas anggur dengan linglung. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, tidak tahu apakah yang dilihat Yang Kai itu ilusi. Kultivator Open Heaven tingkat 6 ini memberi orang perasaan bahwa mereka adalah dua orang yang berbeda. Yang Kai mengertakkan gigi dan bergumam, mengerti. Kembali ke kamarnya, sebelum dia bisa duduk, Baiki membuka pintu, masuk, kemudian menutup pintu, menyelinap seperti pencuri. Dia bertanya, "Tuan wanita tidak mempermalukanmu, kan?" Yang Kai menamparkan meja dengan tamparan dan berkata dengan marah, "Ini terlalu membuli." Baiki terkejut dan meraih lengannya, "Apa yang kamu lakukan? Kecilkan suaramu." Melihat kemarahan Yang Kai, dia bertanya-tanya, "Kenapa? Ada apa?" Yang Kai berkata, "Kamu tidak tahu, wanita bau itu benar-benar memintaku untuk membawakannya makan 3 kali sehari, berganti pakaian dan mencuci pakaiannya. Dia tidak akan mati kelaparan jika dia tidak makan selama 1000 tahun. Sekarang dia ingin makan 3 kali sehari, itu lelucon. Saya belum pernah melayani seorang wanita dalam kehidupan yang begitu besar. Dia hanya melemparkanku dan membalas dendam padaku." "Bukan tidak mungkin." Baiki membujuk, "Jika tidak ada kebencian dan tidak ada dendam, bagaimana mungkin pemilik membalas dendam padamu? Sebenarnya, pemilik adalah orang yang berhati tahu dengan mulut pisau, kamu akan mengetahui setelah bersamanya untuk waktu yang lama." Yang Kai mencibir, "Saya khawatir saya tidak akan bisa hidup lama di tangannya." Baiki tertawa, "Hahaha. Bagaimana mungkin? Lupakan saja." Yang Kai mengangkat tangannya dan berhenti, menggertakkan giginya, karena dia ingin bermain. "Aku akan bermain dengannya dan melihat siapa yang tidak bisa memegangnya terlebih dahulu." Hari-hari berikutnya tenang dan damai. Meskipun ada banyak bahaya di luar alam semesta, tidak banyak orang yang berani membuat masalah dengan penginapan pertama di 3000 dunia. Yang Kai sibuk setiap hari, dan bertanggung jawab menyiapkan makanan dan minuman 3 kali sehari untuk pemilik, mengantarkannya tepat waktu, dan kemudian mengambil kembali peralatan makan setelah beberapa saat. Tidak tahu apakah pemilik memiliki permintaan tertentu untuk dimakan. Lagi pula, hal-hal yang dikirim setiap kali tidak jauh berbeda satu sama lain. Yang Kai sangat marah. Dia selalu melakukan sesuatu secara diam-diam, dan tidak banyak berkomunikasi dengannya. Setelah beberapa hari, Yang Kai sedang bermeditasi di kamar, Baiki datang tanpa diundang dan langsung memberinya keranjang bambu yang halus. "Apa maksudmu?" Yang Kai bertanya. Baiki berkata, "Dalam 1 jam, kita akan melewati alam semesta yang disebut benua Jiuyu. Ada tempat bernama Tianshan. Kamu pergi ke Tianshan, temukan pemimpin mereka, berikan keranjang ini kepadanya, dan kemudian selesai, kamu tidak perlu khawatir." "Apakah aku sendirian?" Yang Kai tertegun. Baiki mengangguk, "Ya, kamu sendirian. Kembalilah dengan cepat setelah menyelesaikan pekerjaan, jangan mengacaukannya." Setelah berbicara, terlepas dari reaksi Yang Kai, dia langsung keluar. Yang Kai memegang keranjang bambu dengan bingung, mengerutkan kening dan berdiri di tempat yang sama untuk sementara waktu, tetapi dia tidak tahu bagaimana situasinya. Dia melihat ke bawah ke keranjang bambu, sepertinya tidak ada yang istimewa. Benda itu bukanlah artefak rahasia, sepertinya digunakan untuk membawa sesuatu. Benua Jiuyu, Tianshan. Yang Kai diam-diam memikirkannya. 1 jam kemudian, kapal besar yang telah berlayar selama beberapa hari tiba-tiba berhenti. Yang Kai berjalan keluar dari ruangan, berdiri di geladak dan melihat sekeliling. Sekilas, dia melihat alam semesta yang indah di kejauhan, bahkan jika jarak itu tidak dekat, masih bisa merasakan aura yang kuat. Ini seharusnya benua Jiuyu. Ada kilatan pencerahan di hati Yang Kai. Dia mengambil keranjang bambu di tangannya dan pergi. Jarak antara kapal tidak terlalu jauh, hanya butuh setengah jam bagi Yang Kai untuk datang ke sana. Dia memecahkan penghalang awan alam semesta, dan langsung turun ke dunia ini. Ini bukan pertama kalinya Yang Kai datang ke dunia lain. Dia telah melihat kebiasaan dunia lain ketika Seven Skillful Land memerintahkan untuk memburu Fang Tai sebelumnya. Hanya saja, dunia ini tampaknya lebih kuat dari dunia itu. Ketika Yang Kai menerobos penghalang dunia dan memasuki dunia ini, dia segera menyadari bahwa ada beberapa indera spiritual yang kuat menyapu dirinya. Sebagai Kaisar Void dari alam bintang, Yang Kai sangat akrab dengan jenis aura ini. Mengetahui bahwa ini adalah respon naluriah dari Kaisar Agung di dunia ini untuk mendeteksi aura yang kuat, bahkan jika kulitnya tebal, meskipun dia jauh lebih kuat daripada ketika dia pertama kali dipromosikan menjadi Kaisar Agung. Ini adalah wilayah orang lain memiliki seluruh alam semesta sebagai dukungan, tetapi dia tidak memiliki bantuan Star Boundary dan kekuatan yang diberikan terbatas. Jika benar-benar bertarung dengan Kaisar Agung di tempat seperti itu, Yang Kai memperkirakan bahwa bahkan Open Heaven peringkat rendah akan menderita.
Ketika dia berpikir tentang bagaimana mengekspresikan niat dan identitasnya, pikiran spiritual yang kuat itu menghilang dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Bahkan ada perasaan spiritual yang menunjukkan niat baik yang jelas kepadanya sebelum menghilang. Yang Kai merasa sedikit bingung, dan ketika dia bingung, dia melihat sosok bergegas ke arahnya, suara lembut dan tua datang ke telinganya. Kepala Tianshan, Bao Zetong, telah melihat utusan khusus, jika ada kesalahan, saya berharap agar bisa menebusnya. Ketika berbicara, orang itu masih jauh, dan saat kata terakhir diucapkan, orang itu sudah berdiri di depan Yang Kai. Yang Kai menatapnya, hanya untuk melihat seorang lelaki tua gemuk berwajah kemerahan tidak jauh darinya menatapnya sambil tersenyum. Lelaki tua itu tampaknya tidak istimewa, tetapi Yang Kai dapat merasakan aura yang sama darinya. Dia, orang tua ini sangat mengesankan. Dia adalah raja dunia ini. Dan menyimpulkan dari auranya, seharusnya dia orang yang melepaskan kebaikan padanya barusan. Ternyata kepala pegunungan Tianshan di dunia ini adalah seorang kaisar agung. Ini mudah ditangani, dia masih mempertimbangkan apakah akan menemukan seseorang untuk bertanya tentang jalan menuju Tianshan, tetapi sekarang mereka mengambil inisiatif untuk menyambutnya, jelas tidak perlu repot. Tapi, apa yang terjadi dengan utusan khusus itu? Menekan keraguan di hatinya, Yang Kai menggenggam tinjunya dan berkata, Yang Kai telah melihat kepala Bao, dan kepala Bao terlalu sopan. Tidak peduli alam mana itu, orang yang bisa menjadi kaisar agung adalah generasi yang langka, yang memiliki berkah dunia, jadi meskipun Bao Zetong ini terlihat biasa-biasa saja, tetapi di wilayah orang lain, Yang Kai tidak berani sedikit pun tidak sopan. Ternyata utusan khusus yang... Bao Zetong tersenyum cerah, utusan khusus yang memiliki tingkat kultivasi seperti ini di usia yang begitu muda, itu benar-benar membuatku malu. Master Bao merendah. Yang Kai berkata dengan sopan, Yang Kai menambahkan, sejujurnya, Master Bao, meskipun saya datang ke sini untuk mencari Anda, saya tidak mengerti alasannya. Bolehkah saya bertanya apa arti kata utusan khusus itu? Bao Zetong tersenyum dan menunjuk ke keranjang di lengan Yang Kai dan berkata, siapapun yang memegang keranjang ini adalah utusan khusus. Yang Kai melihat ke keranjang, dan tiba-tiba berkata, kamu tahu keranjang ini, maka mudah untuk ditangani. Tidak heran pemimpin tempat ini mengambil inisiatif untuk datang menyambutnya, ternyata dia mengenali keranjang yang dibawanya. Bao Zetong berkata, ini bukan tempat untuk berbicara, utusan khusus Yang, tolong ikut saya. Setelah mengatakan ini, Bao Zetong melangkah maju, meraih lengan Yang Kai, dan pada saat berikutnya, penglihatan di depan Yang Kai seperti naik turun. Ini adalah kekuatan ilahi yang unik dari para kaisar agung di dunia ini. Setiap kaisar agung yang lahir di 9 benua Serenity ini dapat pergi kemanapun dia mau, yang agak berbeda dari kekuatan ilahi luar angkasa. Hanya dalam sekejap, mereka berdua muncul di depan aula besar. Aula itu sangat besar, dan sekelompok prajurit sedang menunggu di depan mereka. Melihat mereka berdua, sekelompok prajurit berkata serempak, saya telah melihat pemimpin, saya telah melihat utusan khusus. Suaranya keras dan kompak, jelas. Mereka sudah mempersiapkannya, dan Yang Kai sedikit menangkupkan tangannya. Di kerumunan, seorang wanita dalam gaun istana melangkah maju, pertama memberi hormat samar pada Yang Kai, dan kemudian mengulurkan tangannya. Yang Kai menoleh untuk melihat Bao Zetong dengan ekspresi bertanya, yang terakhir berkata sambil tersenyum, keranjang. Yang Kai tiba-tiba menyadari, dan dengan cepat menyerahkan keranjang kepada wanita itu, mengangguk dan berkata, sudah waktunya untuk bekerja. Dia juga tidak tahu untuk apa keranjang itu. Baiki tidak menjelaskannya dengan jelas sebelumnya, tetapi Tianshan jelas mengetahuinya. Jika itu masalahnya, maka dia hanya perlu bekerja sama dan tidak perlu bertanya lebih banyak. 3934. Wanita itu mengambil keranjang dan melayang ke langit, dia menghilang dengan cepat, Yang Kai tidak tahu harus berbuat apa. Bao Zetong mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, utusan Yang, silakan masuk dan bicara. Yang Kai mengangguk dan berkata, baik. Memasuki aula dengan Bao Zetong, kemudian duduk. Segera, pelayan menyajikan limau yang enak dan sepiring buah langka, dipenuhi dengan teh dan buah segar yang harum. Belum lagi limau, bahkan buah yang disajikan di piring Yang Kai belum pernah melihatnya. Jelas, itu adalah produk khusus dunia ini, tanpa ragu mengambil beberapa untuk mencicipinya. Rasanya tidak buruk, untuk seniman bela diri yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah, seharusnya memiliki efek meningkatkan kultivasi, tapi bagi dia atau Bao Zetong memakan hal semacam ini tidak akan banyak berpengaruh, paling-paling hanya merasakan kesegaran. Sambil minum teh dan makan buah, mereka mengobrol santai dengan Bao Zetong, dan suasana berangsur-angsur menghangat. Setelah beberapa saat, Bao Zetong berkata, bagaimana kabar Nyonya?
Yang Kai menebak bahwa yang dia tanya adalah Nyonya Lan, pemilik, jadi dia mengangguk dan berkata, sehat dan bersemangat. Ini benar-benar gila. Open Heaven peringkat 6 mana yang masih membutuhkan 3 kali makan sehari. Bao Zetong tersenyum dan berkata, itu bagus, dia menghela nafas, Nyonya mengalami hidup yang keras. Yang Kai mengangkat kepalanya dan berkata, bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Meskipun kontaknya dengan pemilik tidak sedikit, sebenarnya, dia tidak tahu banyak tentangnya. Yang Kai hanya tahu bahwa wanita ini adalah Open Heaven peringkat 6 dan memiliki latar belakang yang bagus di baliknya. Ketika mendengar Bao Zetong mengatakan kepadanya bahwa dia menderita, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk mengetahuinya dengan antusias. Dalam beberapa hari terakhir, Yang Kai disiksa oleh Nyonya Lan, terengah-engah dan dipukuli, jadi Yang Kai tidak sabar untuk mendengar sesuatu yang buruk darinya untuk menyeimbangkan suasana hatinya. Bao Zetong melambaikan tangannya dan berkata, Bao salah bicara, dan utusan khusus yang tidak perlu memikirkannya. Yang Kai tiba-tiba tampak kecewa, tetapi Bao Zetong tidak mengatakan apa-apa. Yang Kai tidak ingin bertanya lagi, dia hanya bisa berkata, ngomong-ngomong, Master Sekte Bao, meskipun saya diperintahkan untuk datang ke sini kali ini, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah Master Sekte Bao memiliki saran? Tanpa menjawab, Bao Zetong bertanya, sudah berapa lama utusan khusus yang bersama Nyonya? Baru beberapa hari. Yang Kai tersenyum sedikit malu. Sebenarnya, dia dipaksa. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengikuti wanita gila itu? Bao Zetong mendengus, tidak heran, itu bukan masalah besar. Kami memiliki sejenis buah spiritual di Tianshan, yang disebut First Line of Snow, dan rasanya cukup unik, yang tidak ditemukan di tempat lain. Bagi Nyonya, buah spiritual ini memiliki titik lemah, jadi setiap kali melewati Jeoyu, dia akan datang untuk mengambil dan membawanya. First Line of Snow. Yang Kai mengangkat alisnya, nama ini terdengar agak aneh, tetapi tidak tahu buah spiritual apa itu, sehingga pemilik, Open Heaven tingkat 6 tidak dapat melupakannya, dan mengambilnya setiap kali lewat. Baru kemudian Yang Kai mengerti mengapa Baiki memberinya keranjang bambu. Ternyata untuk memetik buah spiritual di sini. First Line of Snow, kata Bao Zetong, dengan ekspresi kenangan yang melintas di matanya, dan tiba-tiba berkata dengan tatapan cemberut, jangan katakan itu, karena utusan khusus yang adalah utusan dari Nyonya, kamu akan mengerti di masa depan. Orang tua ini berbicara setengah setiap kali. Yang Kai tidak sabar untuk menggunakan tombak Changlong untuk membuka mulutnya. Bao Zetong jelas menyadari hal ini, dan percakapan berikutnya dengan sengaja mendominasi topik, mengarahkan fokus percakapan ke kultivasi, tetapi dia memiliki percakapan yang hebat dengan Yang Kai. Ketika Yang Kai bertanya kepadanya mengapa dia tidak melompat keluar dari belenggu alam semesta ini dan pergi ke langit yang luas, Bao Zetong tersenyum dan berkata, Bao sudah tua, dia telah kehilangan tekadnya untuk terus maju, bagaimana bisa keluar dari belenggu dunia? Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, lalu Sekte Master Bao akan tinggal di Nine Nether Heavenly Land ini. Bao Zetong berkata dengan pikiran terbuka, saya lahir dan besar di Jeoyu, dan lelaki tua ini bersedia menghabiskan sisa hidupnya untuk menjaga dunia ini. Yang Kai mengangguk dan tidak bisa tidak memikirkan Star Boundary. Jika Star Boundary tidak diserang oleh Mo Seng, apakah dia akan keluar dari alam semesta? Apakah dia bersedia mati di sana selamanya? Yang Kai sendiri tidak bisa memikirkan jawaban untuk pertanyaan ini. Setengah jam kemudian, wanita yang mengambil keranjang dari luar memasuki aula, dengan hormat meletakkan keranjang di atas meja di samping Yang Kai, dan membungkuk, Tuan utusan khusus, buah First Line of Snow telah dipilih. Terima kasih. Yang Kai mengangguk, melihat buah roh di keranjang bambu, dia menemukan buah seukuran kepalan tangan bayi, seluruh buah roh berwarna merah dan hitam, yang masing-masing berukuran sama, sebesar kepalan tangan. Jelas mereka semua dipilih dengan cermat, lagi pula, itu adalah sesuatu untuk pemilik penginapan pertama, Tianshan tidak berani ceroboh. Ada aroma samar pada baunya, tapi tidak tahu seperti apa rasanya. Yang Kai berdiri dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Master Sekte Bao, aku akan pergi sekarang. Bao Ze menjawab, utusan yang hati-hati, dan ketika bertemu dengan Nyonya, tolong sampaikan, orang tua ini berterima kasih kepada Nyonya atas perlindungannya terhadap dunia kami selama bertahun-tahun. Yang Kai mengangguk, saya harus membawanya. Menunjuk keranjang bambu, Bao Zetong dengan sopan mengirimnya. Jauh lebih mudah ketika meninggalkan Nine Nether Heavenly Land, berbeda dari ketika datang ke sini, Yang Kai tidak perlu mendobrak penghalang dunia. Mungkin Bao Zetong yang berkomunikasi dengan kekuatan dunia dan mengambil alih inisiatif untuk melepaskannya. Pada saat yang sama, di kapal, Baiki berdiri di depan pemilik, di ruang sayap di lantai atas, menundukkan kepalanya dengan kagum, dan menurunkan alisnya dengan cara yang menyenangkan.
Setelah waktu yang lama, pemilik tiba-tiba berkata, "Kenapa kamu belum kembali?" Baiki menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya khawatir dia melarikan diri." Nyonya Lan acuh tak acuh. Baiki menambahkan, dia tidak mau bergabung dengan penginapan pertama. Sekarang dia memiliki kesempatan, dia secara alami ingin pergi. Bagaimana dia bisa kembali? Kalau mau lari, lari saja. Nyonya Lan berkata dengan ringan. Jika dia benar-benar melarikan diri, apakah dia hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan penginapan pertamaku. Baiki tercengang dan berkata, "Nyonya Bos, karena Anda sudah tahu ini, mengapa Anda ingin dia pergi ke benua Jeoyu, dan membiarkannya pergi sendiri?" Setelah bertanya, dia tiba-tiba berkata, "Saya mengerti, Anda hanya ingin mengujinya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri." Nyonya Lan berkata dengan santai, "Saya tidak terlalu memikirkannya, saya hanya tidak menyukainya." Baiki terdiam, dan hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika dia melihat pemilik tiba-tiba membuka matanya, dan secercah cahaya melintas di matanya yang indah. "Ada apa?" tanya Baiki. Kembali, Nyonya Lan menutup matanya lagi. Baiki tidak paham pada awalnya, tetapi dia dengan cepat bereaksi, berbalik meninggalkan sayap, berdiri di geladak dan melihat ke arah Jeoyu. Setelah beberapa saat, sesosok datang ke arahnya dengan sangat cepat, kalau bukan Yang Kai, siapa lagi? "Kamu tidak melarikan diri." Baiki tidak percaya. Dia berpikir bahwa Yang Kai pasti akan memanfaatkan kesempatan langka ini untuk menyingkirkan penginapan pertama, tetapi siapa sangka dia benar-benar kembali. Bukankah orang ini bodoh? Sebelumnya, Baiki berpikir bahwa Yang Kai pasti akan lari. Setelah beberapa saat, Yang Kai mendarat di geladak. Tubuhnya berkedip dan sosoknya terungkap. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Baiki menatapnya. Yang Kai melihat sekeliling dan mengerutkan kening, "Mengapa kamu menatapku seperti ini?" Baiki menyilangkan tangannya, menyentuh dagunya dengan satu tangan, melihat ke atas dan ke bawah Yang Kai, terkejut dan berkata, "Tiba-tiba melihat bahwa kamu sendirian. Mengapa kamu tidak memperhatikan sebelumnya?" "Siapa?" tanya Yang Kai. Baiki menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara, melainkan menunjuk ke kamar sayap di lantai atas gedung, menunjukkan bahwa pemilik sedang menunggunya. Yang Kai mendengus, dan datang ke pintu kamar dalam sekejap, mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. "Nyonya, aku kembali." "Masuk." Suara malas pemilik datang dari dalam. Yang Kai mendorong pintu dan masuk. "Dide," Baiki memiliki ekspresi berpikir di wajahnya, menggelengkan kepalanya saat dia berjalan ke kabin, dan terus bergumam, "Mengapa saya tidak menemukannya sebelumnya? Aneh." Dia berlari ke kamar akuntan dan memberitahunya tentang hal itu. Akuntan menatapnya tanpa ekspresi, "Apakah kamu buta? Kamu minum dengannya sepanjang hari sampai sekarang kamu tidak tahu." "Kamu sudah tahu." Baiki sangat terkejut. Akuntan itu berkata, "Saya melihatnya ketika dia memasuki penginapan pada hari pertama." Baiki tiba-tiba berkata, "Tidak heran bos kita ingin mempertahankannya, jadi itu alasannya." "Lalu apakah dia memukul Yang Kai dengan keras juga alasannya?" Tiba-tiba dia berkata dengan wajah pahit, "Bukankah sudah berakhir? Pemilik akhirnya berhasil keluar dari peristiwa yang lalu, dan sekarang akan berangkat lagi, apa yang akan terjadi selanjutnya?" Akuntan itu berkata, "Saya telah memikirkan hal ini baru-baru ini, dan akhirnya saya menemukan solusi sekali dan untuk semua. Maukah Anda mendengarkan?" "Kamu mengatakannya?" Baiki mengangguk. Akuntan itu berbisik, "Anda cari kesempatan untuk membawa Yang Kai keluar, dan kemudian kita akan melakukannya bersama-sama." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menggosok lehernya dengan keras. Mata Baiki berkedut, "Apakah ini yang kamu sebut solusi satu untuk semua?" Akuntan itu kembali bertanya, "Apakah ada cara lain?" "Itu tidak benar." Baiki menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu bagaimana sikap pemilik. Jika pemilik menjadi lebih sedih, maka kita akan menjadi orang berdosa." Akuntan menghela nafas, "Ini juga masalah, kuncinya adalah apa yang dipikirkan bos. Mengapa kamu tidak pergi dan mencari tahu?" Baiki segera menggelengkan kepalanya, "Bukannya kamu tidak tahu apa yang terjadi saat ini? Kamu tidak bisa pergi ke bos setidaknya selama 3 hari, atau kamu akan mati." Mendengar ini, akuntan tidak bisa menahan diri untuk tidak berperang, seolah memikirkan sesuatu yang mengerikan. Dia berkata dengan tegas, "Saya akan mundur dulu, bersembunyi selama beberapa hari, pergi dan peringatkan orang lain, tidak ada seorang pun yang boleh memprovokasi Nyonya selama 3 hari ini. Aku sudah mengatakannya sejak lama, mereka semua adalah orang tua di penginapan. Siapa lagi yang perlu diingatkan? Lupakan saja, aku akan kembali dan menghindarinya selama beberapa hari." Di ruang sayap di lantai atas, Yang Kai memasuki ruang dalam, meletakkan keranjang bambu di atas meja, dan berkata,
Nyonya, saya telah membawa barang-barangnya, jika tidak ada lagi yang dibutuhkan, saya akan turun dulu. Saya tidak tahu mengapa pemilik memiliki titik lemah untuk buah spiritual ini. Dalam perjalanan kembali, dia diam-diam makan satu karena penasaran. Dia menemukan bahwa buah itu astringen, pahit, dan memiliki sedikit rasa asam. Zetong mengatakan bahwa setiap kali pemilik melewati Zheuyulen, seseorang akan mengambilnya, hanya bisa dikatakan bahwa lobak dan sayuran memiliki kesukaan mereka sendiri. Mereka 3935. Di sofa dupa, Nyonya Lan acuh tak acuh. Yang Kai menunggu sebentar, lalu meletakkan keranjang di atas meja, berbalik dan melangkah mundur. Kembali ke sayap, bermeditasi bersila, dan menggunakan energi untuk mengatur napas. Sekarang kekuatan elemen api telah diringkas di segel daunnya. Meskipun tingkatannya telah memenuhi harapan, Yang Kai masih perlu beberapa waktu untuk menstabilkan. Jika ada waktu, perlu segera menyelesaikannya. Dan dia tidak tahu kemana harus mencari kekuatan elemen tanah, jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk sementara menstabilkan elemen apinya. Yang Kai dapat dengan jelas merasakan aura kehancuran yang terkandung dalam kekuatan elemen api di segel dao miliknya. Jika kekuatan ini digunakan untuk melawan musuh, itu pasti dapat memainkan peran besar. Sayangnya, karakteristik api sejati gagak emas terlalu jelas. Berbeda dengan kekuatan kayunya, dia memadatkan kekuatan kayu dengan kerja kerasnya sendiri, dan sulit dideteksi orang lain. Kekuatan api berbeda, jika tidak sepenuhnya dikendalikan, jika terungkap, akan sulit untuk menangani akibatnya. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika itu bukan pilihan terakhir, dia tidak akan pernah mengaktifkan kekuatan api di segel daunnya. Benda ini, seperti teknik rahasia transformasi naga miliknya, adalah kartu truf terakhirnya. Di atas segel dao, warna hijau dan hitam mengalir dan silih berganti, yang terlihat sangat misterius. Saat bermeditasi, Yang Kai tiba-tiba mendengar suara aneh, dia tidak bisa tidak membuka matanya dan memperhatikannya dengan cermat. Suara itu sedikit tidak terdengar pada awalnya, tetapi itu seperti tangisan seorang wanita. Tangisan ini terdengar sangat tertekan. Jika bukan karena pikiran Yang Kai yang tenggelam dan persepsinya yang tajam, dia tidak akan bisa mendengarnya. Dalam kehampaan yang luas ini, bagaimana bisa ada tangisan seorang wanita? Dan menangis dengan sangat sedih dan sedih, sepertinya dia telah mengalami hal yang sangat menyedihkan. Yang Kai tiba-tiba merinding. Dia tidak ingin lebih memperhatikannya, tetapi suara itu masuk ke telinganya tanpa henti, membuatnya kehilangan konsentrasi untuk bermeditasi. Dia sedikit mengernyit, bangkit, mendorong pintu, dan mengikuti suara itu. Setelah beberapa saat, Yang Kai berdiri di geladak kapal besar dan menatap sayap di lantai atas dengan ekspresi kosong di wajahnya. Isakan lembut wanita itu datang dari sayap lantai atas, dengan kata lain, apakah Nyonya Lan menangis? Yang Kai berpikir bahwa dia salah, Nyonya Lan adalah Open Heaven kelas 6, dan melihat 3000 dunia ini, dia juga orang yang kuat, bagaimana dia bisa diam-diam menangis begitu sedih. Tapi sumber suaranya tidak salah, itu benar-benar berasal dari lantai paling atas. Kamu juga punya hari seperti ini. Yang Kai sangat senang, meskipun dia tidak tahu apa yang membuat pemilik sedih, tetapi dia telah dilemparkan olehnya dalam beberapa hari terakhir. Mendengarkan tangisan sedih pada saat ini seperti suara alam, menyegarkan. Berdiri di geladak dan mendengarkan dengan seksama untuk sementara waktu, sambil membawa tangannya di punggungnya, setelah beberapa waktu, Yang Kai akhirnya kembali ke kamarnya. Sehari kemudian, Yang Kai, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, tampak kesal, menatap langit-langit dan menggertakkan giginya. Ini belum berakhir, wanita gila itu tidak tahu hal menyedihkan apa yang dia temui, dia benar-benar menangis selama sehari semalam, tetapi seseorang dengan kultivasi tingkat tinggi, meskipun dia bersembunyi dan menangis diam-diam, itu bisa mempengaruhi emosi orang lain tanpa terlihat. Yang Kai terganggu dan sama sekali tidak dapat bermeditasi, dan bahkan suasana hatinya menjadi sangat buruk. Dengan marah, Yang Kai berguling dan bangun dari tempat tidur. Setelah beberapa saat, di depan sayap pemilik, Yang Kai mengangkat tangannya, mengetuk pintu dan memanggil, Nyonya Bos, Nyonya Bos. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menjawab, tetapi tangisan itu tidak berhenti. Aku masuk, kata Yang Kai dan mendorong pintu kemudian masuk. Melewati ruang luar dan memasuki ruang dalam, Yang Kai melihat sekeliling, dan tiba-tiba wajahnya berkedut, melihat bahwa kamar yang semula bersih dan rapi, saat ini berantakan dengan sisa buah di mana-mana, meja dan bangku juga runtuh, seluruh ruangan diresapi dengan bau anggur yang kuat. Melihat ke samping, keranjang bambu yang Yang Kai bawa sudah setengah kosong, tentu saja dimakan oleh pemilik, kalau tidak, tidak akan ada sisa buah di lantai. Yang Kai benar-benar tidak mengerti,
buah spiritual yang pahit dan astringen, bagaimana pemilik bisa memakannya? Berbalik untuk melihat sofa dupa, Yang Kai mengerutkan kening, hanya untuk melihat di sudut sofa dupa, di mana pemilik meringkuk dengan tangan merangkul kakinya, kepalanya terkubur di celah di antara lututnya, terisak pelan, dan bahunya terus-menerus bergetar. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Yang Kai. Pada saat ini, bos wanita dari penginapan pertama tampak terlalu lemah, selemah anak kucing yang tidak memiliki rumah dan terluka. Hatinya sedikit tersentuh, dan Yang Kai menghela nafas diam-diam. Ini adalah sesuatu yang menyedihkan, bagaimana bisa seperti ini? Bagaimanapun, dia masih seorang wanita, tidak peduli seberapa kuat dia juga rentan. Suasana hatinya sedikit melunak, Yang Kai membungkuk dan mengangkat meja dan kursi yang jatuh ke tanah, mengambil batu buah yang berserakan di lantai, dan beberapa toples anggur kosong. Setelah memilah-milahnya, Yang Kai berdiri di depan sofa yang harum, merenung lama dan tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Yang paling penting adalah dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, jadi dia hanya bisa menghela napas dan menepuk pundak Nyonya Lan. Nyonya, 9 dari 10 kali hidup tidak memuaskan, masa lalu hilang, jangan menangis lagi. Pemilik yang terisak perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yang Kai. Saling memandang, mata Yang Kai melonjak tajam. Pada saat ini, pemilik adalah bunga pir dengan hujan, kedua matanya yang indah bengkak seperti buah persik, wajahnya ditutupi dengan air mata, bulu matanya yang panjang memiliki tetesan air mata, dan wajahnya merah karena mabuk. Hanya dengan melihat itu, bisa membuat orang merasakan apa artinya patah hati. Yang Kai mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan senyum yang tidak berbahaya dan menatapnya. Bidang penglihatan pemilik perlahan-lahan terfokus, dan kelembutan asli secara bertahap digantikan oleh dingin dan keras. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu bocah bau." Hah? Yang Kai secara naluriah merasa ada yang tidak beres, pemiliknya seperti ini, kenapa sepertinya dia mabuk? Open Heaven kelas 6 juga akan mabuk. Beraninya kamu kembali. Pemilik berkata dengan getir, matanya dipenuhi dengan tuduhan darah dan air mata. Yang Kai bingung. Pada saat berikutnya, lengannya menegang dan dia melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa pemilik telah mengulurkan tangan dan meraih lengannya, dan kekuatan kekerasan mengalir ke tubuh Yang Kai dari lengannya. Dalam sekejap, wajah Yang Kai berubah, hanya merasa seolah-olah Yang Kai seperti daun yang jatuh di lautan luas, dan tidak dapat menggunakan kekuatan sedikit pun dari seluruh tubuhnya. Menghadapi badai dahsyat yang mungkin datang kapan saja, hanya bisa pasrah pada takdir. Kekuatan Open Heaven kelas 6 sebenarnya menakutkan. Sementara masih shock dan kebingungan, pemilik telah mengerahkan kekuatan di pergelangan tangannya, melemparkannya dan jatuh di lantai dengan keras. Segera setelah itu, pemilik melompat turun dari sofa dupa, memegang Yang Kai dengan satu tangan untuk mencegahnya melawan, dan tangan dan dua kaki lainnya jatuh seperti tetesan hujan ke arah Yang Kai, meninju dan menendang sambil mengertakkan gigi dan mengutuk. "Kamu bajingan kecil, kamu berani kembali, dan kamu masih memiliki wajah untuk kembali. Mengapa kamu tidak mati di luar, untuk apa kamu mundur sekarang?" Suara benturan tak henti-hentinya, Yang Kai mampu menangkis beberapa kali pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan sama sekali. Dia hanya bisa meringkuk di tanah dengan tangan di atas kepalanya, melindungi wajahnya, dan diam-diam menahan pukulan yang tidak dapat dijelaskan ini. Tidak tahu berapa lama, tangan dan kaki pemilik perlahan-lahan kehilangan kekuatan, dan akhirnya dia duduk di tanah, memukul Yang Kai dengan tinjunya, dan menangis. Tangisan itu menyayat hati, patah hati, dan air mata jatuh di pipinya seperti manik-manik dengan tali yang putus, seolah-olah dia telah menderita suatu keluhan besar. Yang Kai mengangkat kepalanya, wajahnya mengerikan, dia ingin memarahinya, tetapi ketika dia melihatnya seperti ini, dia tidak bisa memarahinya lagi, jadi dia hanya bisa dengan penuh kebencian berkata, "Wanita gila, apa yang kamu lakukan, kenapa kamu memukuliku?" Yang Kai datang dengan ramah untuk menghiburnya, tetapi dia tidak berharap akan dipukuli oleh orang lain. Kemarahan Yang Kai sepertinya tidak dapat dipadamkan bahkan jika dia menuangkan semua air. Pemilik, yang banyak menangis, segera menghentikan suaranya, air matanya masih jatuh, tetapi dia memandang Yang Kai dan berkata, "Kamu memarahiku." Matanya dipenuhi dengan kemabukan, dan dia jelas sedikit bingung. "Mengapa aku memarahimu?" Yang Kai juga ingin marah, tetapi dia tidak bisa memarahinya. "Wanita gila, wanita gila, wanita gila." Pemilik menatapnya, tiba-tiba tersenyum, dia mengulurkan tangannya dan memeluk leher Yang Kai, menjepit di depannya, dan menepuk kepalanya dengan tangan yang lain dan mengobrak-abrik rambutnya. Bocah bau itu masih sama seperti sebelumnya. Digosok kepalanya seperti ini, rasa malu yang tak dapat dijelaskan muncul dari hatinya,
Yang Kai menggertakkan giginya dan mengumpulkan energi untuk melepaskan diri dari belenggu Nyonya Lan. Tetapi di bawah tekanan Open Heaven tingkat 6, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Karena kamu kembali, jangan pergi, datang dan temani aku untuk minum. Pemilik mendengus dan mengambil sebotol anggur. Terlepas dari yang Kai mau atau tidak, dia membuka mulutnya dengan satu tangan, mengangkat lehernya sedikit, dan kemudian menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Anggur dingin berguling ke tenggorokan, dan kemudian ada sensasi terbakar. Setelah beberapa saat, sebotol anggur dituangkan secara paksa ke perut. Perutnya terbakar seperti api, dan bintang emas muncul di depan mata Yang Kai. Satu-satunya pemikiran adalah bahwa anggurnya tampaknya sedikit kuat. Tubuh sekuat nadi naganya bahkan tidak tahan, dan dia mabuk begitu cepat, tidak heran wanita ini mabuk. Anggur ini jelas bukan minuman biasa, dan kemungkinan besar diseduh secara khusus. Senang bisa kembali, jangan pergi ketika kamu kembali. Pemilik menangis dan tertawa, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah menuangkan anggur ke Yang Kai, dia mengambil buah spiritual First Line of Snow lagi. Seutas benang dimasukkan ke mulutnya, dan dia bergumam, ini yang kamu suka makan, makan lebih banyak. Yang Kai mengutuk dalam hati, menyukai pamanmu. Hanya hantu yang suka makan buah pahit dan astringen semacam ini, dia bermaksud menolaknya, tetapi sayangnya, seluruh buah itu dimasukkan paksa ke dalam mulutnya, kemudian pemilik mengisinya lagi dengan anggur, dan bahkan daging dan intinya dimakan masuk ke perut. Adegan di depannya berat, berusaha mempertahankan garis kesadaran terakhirnya, Yang Kai menggunakan tangan dan kakinya untuk melepaskan diri dari lengan pemilik, dan kemudian merangkak menuju pintu, berteriak dengan lemah, "Baitua, tolong!"